Kalau dilihat lebih dalam lagi, kelihatannya jauh lebih asik ya. Artinya Dinamis ya. dinamis banget, dinamis banget. Konsepnya, mau tematiknya sejauh ini mau seperti apa? Itu yang pertama awal kali ya. Karena setiap Kedua, event kan desainnya bisa beda-beda kan. betul. Gitu. Dinamis banget. Nah, yang kedua juga kita harus sesuaikan dengan budgetingnya. Nah, itu yang paling penting. Konsepnya, lalu ide kreatifnya Tapi nggak ada Oke. budget tinggi, gimana? budgetnya nggak ada. Waduh, kita Iya, iya. juga harus menyesuaikan ya. Itu yang paling Iya, penting iya, juga. iya, iya. Hai, Entok. Dan di episode kali ini, saya ketemu teman lama saya. Bapak Naskah Astriadi, brand manager dari Samudra Dian Praga. Terima kasih Mas Udin. Sehat. Alhamdulillah, syukurlah sehat. Kalau narasumbernya sudah berumur, kita selalu nyapa ya, sehat. Bukan malas tah gitu ya. Oh, jangan. Berarti kemarin gendeng dong. Jadi Samudra Dian Praga adalah lebih tepatnya kita kan ngobrolnya Pak kontraktor ya, konstruksi untuk dunia event pameran terutama ya. Karena kami berdua tergabung di Asperapisi, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia, DPD Jawa Timur ya. Betul ya? Betul. Oke, Bapak Naskah terkait dengan event, pameran dan sebagainya. Kita sering lihat loh ada samudra di konstruksinya ya kan. Dan menguasai dunia perpameran di Indonesia untuk konstruksinya. Ya. Sudah berapa lama nih sih sebenarnya Samudra Dian Praga itu? Baik, kalau lamanya itu Samudra itu eksistensi di pameran itu mulai 87. Woi, Lama banget. Ya, betul, Iya. dari 87. Mungkin Udah 33 tahun dong. Iya, kurang lebih. Ya. Jadi 33 tahun seusia saya. iya. Berapa tahun yang lalu sih? Jadi dulu ceritanya awal kisah mulanya ya. Dulu ada pameran di Jakarta. Dan dulu itu pesertanya dari Asosiasi Packaging Dunia. Nah, Asosiasi Packaging Dunia ingin berpameran di Jakarta karena ada asosiasinya. Nah, sehingga pada saat itu memang belum siap. Jakarta ini venue-nya aja belum ada, tahun 80-an. kontraktornya aja belum ada, sehingga Dunia event belum seperti belum ada 10 tahun terakhir ya. belum ada, sampai pada saat itu dibantulah dari kontraktor dari Singapura masuk ke Indonesia. Oh, oke. Karena kita belum punya barang, Iya, iya, bayangan Era pameran pun segitu belum ada. kontraktor sampai import. Ya, memang itu adanya. Kita belum Iya, ada iya. pemahaman kontrak bayangan pameran itu seperti apa, Iya, iya. fasilitas pamerannya ya yang mendukungnya seperti apa ya. Sampai akhirnya dibawa kontraktor khusus dari Singapura di Indonesia. Nah, barang-barangnya semuanya dibawa dari Singapura ke Indonesia, itu datangkan ke Indonesia. Oh, seru dong. Dia datang gitu aja bawa barang ya. Tapi setelah usai pameran, barangnya ini kembalinya susah keluarnya. Karena kan ada iya, izin dan iya, lain iya, sebagainya. iya. Sehingga secara tidak langsung oke Nggak deh, kepake kan? kita aja yang garap, simpan aja barangnya di sini. Nah, start dari situ ya, kita pelajari pameran seperti apa. Pada saat itu memang masih bisnis baru nih. Iya, iya, iya. Tenaga kerjanya yang mumpuninya pun belum ada nih, Iya, caranya iya, gimana. iya. Sampai akhirnya sambil berjalan ya kita kuasai industrinya. Setelah itu ada beberapa pameran kecil, pameran yang lainnya, sehingga kita bantu. Kita bantu ya sampai sekarang alhamdulillah masih eksistensi gitu. Oke, itu berarti manajemen apa namanya ya? Manajemen apa? Manajemen pamerannya ya? Iya, Exhibitionnya, pamerannya. pamerannya, Iya, iya. exhibitionnya. Jadi kalau di dunia pameran ini khususnya kontraktor ya Mas Iya, Udin, berarti ya memang kita lebih banyak ke manfaatkan banyak orang ya. Iya. Istilahnya padat karya lah. Iya. Padat karya ya. Dan dengan waktu yang sangat-sangat sangat limited. ketat, Ya. betul. Iya, karena gini, kalau kita ada event ya, apalagi pameran, kita kan loadingnya cuma 2 hari atau 3 hari doang, biasanya kan kayak gitu kan. Tapi dengan waktu 3-2 hari itu semua sudah terbangun.
Nah, kadang kan mereka nggak tahu nih si Iya. visitor atau pengunjung atau tamu kan datang ke pameran, oh keren ya, padahal Persiapannya itu luar Persiapannya. biasa. jadi yang bikin konstruksi salah satunya adalah si timnya Bapak Naskah ini. Iya, iya, betul. Pasukan semutnya itu. Iya. Kan hitam-hitam. Oh, kadang merah sih, semut merah sama semut hitam. Iya, 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 iya. Jadi memang manpower yang kita pakai itu banyak sekali kalau di Iya. kerjaan yang skupnya Iya. besar ya, officially. Jadi memang ada beberapa sub bagian-bagiannya ya dalam pekerjaan itu yang memang harus membutuhkan spesialisasi. Contohnya listrik. Oh, Nah, listrik. itu ya spesialisasinya kelistrikan Iya, iya, sendiri. iya. Jadi seluruh kegiatan kelistrikan dan electrical itu semuanya di listrik ya, pencahayaan juga termasuk di situ. Electric gitu ya. Jadi termasuk penyediaan untuk kabelnya. Betul, Karena kan ya. kabel-kabel tertentu kan Betul. tidak boleh sama sebagainya. Karena di sisi lain kita juga harus memperhatikan keamanannya juga. Secara estetika bagus sekali, tapi secara keamanan juga itu yang paling penting. Ya, Jangan sampai karena kebakar ya. betul, selain kebakar kesetrum juga orang ya. Karena pernah nih ada kejadian nih. Iya. Kesetrum tuh ada gitu Iya. kan. Kebakar nggak pernah ya? Kayaknya. Jadi memang kita mengutamakan Safety ya? keamanan, safety first ya, dari mulai dari sisi konstruksinya. Jadi secara tidak langsung kami sebagai kontraktor pameran ya, ada beberapa yang memang kita hubungan baik secara langsung dan dari dulu memang ke kita terus ya. Jadi kita sejauhnya sebagai konsultan jadinya. Oh, oke. Jadi kita tidak selalu menjadi tukang aja. Enggak, artinya kita juga sebagai konsultan mereka dalam berpromosi. Artinya ini kalau bangunan seperti ini keamanannya gimana, bangunan seperti ini estetikanya gimana, nanti flow-nya gimana. Nah, itu kan memang keahlian kami. Yang kami dapat selama berpuluh-puluh tahun Iya, ya, itu iya, kan iya, nggak iya. gampang. Itu didapatkannya dari harus pengalaman, jadi Betul. mengalami seperti itu, atau mungkin ada kayak pendidikan khususnya, betul. seperti misalnya nih kita mau masuk ke dunia sekretaris, Iya. mau ke bidang apa, itu kan ada kayak pendidikan khususnya gitu Betul. kan, karena tadi sepertinya memang kelihatan pameran hanya seperti pameran, Iya. tetapi sebenarnya banyak proses yang mendahulinya dan karena ini akan dikunjungi banyak orang, Iya. maka faktor-faktor selain estetikanya juga keamanannya Keamanannya yang juga penting. Kenyamanan. Iya, Kenyamanan iya, buat betul. pengunjungnya. Iya. Gimana? Jadi Ada memang sekolahnya gitu? basic ya kita di mungkin desain dan grafis ya. Oh, oke. Tekniknya di Desain desain ya. boots gitu ya, desain misalnya. booth. Kalau desain kayak panggung. Pak Naskah ini dulu backgroundnya apa nih? Saya sebetulnya teknik, Bu. Oh, teknik. Oke, oke. Saya teknik mesin. Oh, teknik mesin. Iya. Ya, masih Oke, dipakai oke. lah ya. Masih Iya, dipakai iya, iya. ya. Jadi memang backgroundnya ini tekniknya juga ada di situ ya. Kita Karena kan harus konstruksi tadi. konstruksi itu sendiri. Dan kalau konstruksi sendiri kan jauh lebih ke teknik sipil ya, Bu. Iya, ya, sipil. Nah, tapi secara desain juga itu harus ada backgroundnya juga. Gitu ya, Oh, interior oke. dan desain. Iya, Jadi iya. untuk awal kan konsep awal dari suatu Iya. booths atau suatu pameran, berarti kan si desainernya adalah desain grafisnya itu atau interior desainernya kan. Iya, betul. Sebelum diimplementasikan ke yang lainnya itu kan Betul. kayak konstruksi dan electrician tadi itu ya. Jadi memang ide dan kreatif itu munculnya awalnya kita konsultasikan dulu dengan klien ya. Kebutuhannya. Ide dan kreatifnya itu akan seperti apa? Seumpamanya, Pak, kita mau bangunannya kita ini disulap seperti hutan, gitu contohnya ya. Iya, Bisa iya. saja, tapi kan di belakangnya ini kita harus menyiapkan Iya, iya. beberapa yang memang harus sesuai dengan tematik itu Iya. sendiri. Kita harus siapin pohon-pohonnya, Iya, kita harus siapkan daun-daunannya gitu. Jadi memang bidang ini ya sesungguhnya menarik sekali ya, karena kita juga bisa eksplor ke beberapa tematik yang baru yang mungkin belum pernah dikerjakan sebelumnya. Jadi ini bidang yang penuh kreativitas. Selain kreativitas juga tadi itu ya technically-nya Betul. terhadap Betul, bagaimana iya. merealisasikan Betul. dari yang sekedar ide Betul. menjadi kemudian mungkin di Desain. draft desainnya Iya, dulu betul. sebelum kemudian nanti Konstruksinya bisa seperti apa. dibuat Iya. konstruksinya seperti Betul. apa. Berarti anak muda banget tuh ya. Betul. Jadi ya kalau dilihat lebih dalam lagi kelihatannya jauh lebih asik ya.
Artinya Dinamis ya. dinamis banget. Konsepnya, mau tematiknya sejauh ini mau seperti apa? Itu yang pertama awal kali ya. Karena setiap Kedua, event kan desainnya bisa beda-beda betul. kan. Dinamis banget. Nah, yang kedua juga kita harus sesuaikan dengan budgetingnya. Nah, itu yang paling penting. Konsepnya, lalu ide kreatifnya. Tapi nggak ada Oke. Tinggi, budget. budgetnya nggak ada. Waduh, kita Iya. juga harus menyesuaikan ya. Itu yang paling Iya, penting iya, juga. Oke. Jadi kalau untuk anak muda ini apa ya kalau disarankan untuk menekuni bidang ini kira-kira mereka harus mempersiapkan apa? Oke. Dan harus sertifikasi nggak? Ada Nah, sertifikasinya betul, juga nggak iya. gitu ya? Kalau konsultan kan juga ada sertifikasinya. Iya. Ya, betul. Jadi kalau untuk pendidikan pastinya di desain dan grafis Iya, iya. ya. Nah, tapi dari kementerian sendiri sudah mengeluarkan sertifikasinya dari Kemenparekraf ya. Kementerian Itu- Pariwisata dan Ekonomi Betul. Kreatif. Betul. Nah, itu kita kalau khusus untuk kontraktor itu ada sertifikasi stand builder namanya. Oh, oke. Nah, jadi di situ juga dites Itu melekat ke orang ya? betul ke melekat ke orangnya. orang, ya. Nah, ke orangnya nanti secara langsung dites diuji ya, langsung Iya, secara, iya, iya. secara langsung ini pemula atau memang sudah advance. Berarti yang menguji itu siapa? Asosiasinya tadi? Dari LS Lembaga ya, sertifikasi lembaga profesi. sertifikasinya, Oh, betul. oke. Nah, dari Iya, situ iya, iya. kita diuji sampai sejauh mana pengalaman kita itu Itu bisa sertifikasi apa namanya? Stand builder. stand builder. Oh, jadi mendirikan stand. Mendirikan stand. Oh, oke. Nah, jadi ada lingkup-lingkup yang mempengaruhi di belakangnya ya. Salah Ya. satunya contohnya tadi keamanan sendiri, ya kenyamanan, ya. Dan kalau untuk membangun satu bangunan ini kan ya kita bisa buatkan satu grup. Tapi yang menjadi tantangan kita selanjutnya kan untuk membangun beberapa bangunan yang ada di dalamnya Iya, gitu, iya, nggak cuma iya. satu Oh kan. iya, Iya, iya. iya. Bangunan dalam bangunan besar. Ya, Iya, iya. secara officially, contohnya dalam satu ruangan besar Oh, ya, betul. di ballroom atau di grand ballroom, kita secara official kita mengatur kelistrikannya, layoutingnya juga kita diskusi dengan event organizer akan seperti Dan apa. itu nggak gampang loh. Nah, Nggak itu gampang karena betul. apa? Butuh proses pertama diskusi dengan klien tema Ya. berapa tadi kan. Betul. Terus kemudian yang disiapkan berarti konstruksinya apa aja, Ya. elektrisinya hingga Betul. jumlah SDM yang disiapkan Wah, itu. untuk proses ketika loading dan setup, betul nggak? Ya, betul sekali. Karena kan tadi itu cuma 2-3 hari doang. Iya, itu yang lebih menariknya. Dan harus kuat melean. Jadi ya ini tantangannya tersendiri ya. Iya, Jadi iya. kalau seumpamanya kita yang masuk terjun ke industri pameran ini ya, khususnya di kontraktor pameran ini, jadi kita harus benar-benar siap mental Iya. dan fisik ya. Iya, iya. Cara kita juga harus bisa menuangkan ide kreatif langsung kita implementasikan jadi bangunan. Iya, dan di bawah tekanan tinggi ya. Betul. Musuh kita satu-satunya adalah waktu. Iya, iya, Ya, iya. jadi kita harus benar-benar tata kelola antara waktu, antara desain dan implementasinya, Iya. dan managing people-nya. Iya. Dan manajemen waktunya itu harus luar biasa ya. Nah Pak? itu, jadi kita biasanya dengan klien itu kita lihat kemungkinan-kemungkinan yang ada. Contohnya kita diminta klien untuk 5 hari ke depan harus sudah jadi. Nah secara nggak langsung kan kita harus menghitung juga berapa waktu cara persiapannya, berapa waktu untuk produksinya, berapa waktu untuk setupnya, dan nanti di lapangannya itu nanti ada standby harus berapa orang, yang produksinya berapa orang, persiapannya berapa orang. Jadi memang secara pengelolaan keseluruhan itu secara detail harus benar-benar kita periksa satu-satu. Jadi nggak boleh lengah kalau kayak gini. Apalagi kalau eventnya di luar pulau atau luar Berarti Ya, memang anu betul. ya, benar-benar high quality ya. Maksudnya harus cermat sekali. Betul. Detail ya. Detail sekali. Detail, betul seperti Ya. itu. Dari mulai materialnya, sumpamanya dari satu material cat ya katakanlah ya, cat. Ini kan sensitif nih. Ya. Catnya warnanya abu-abu. Wah ini terlalu gelap ini abu-abunya Iya, gitu ya. iya, iya. Atau abu-abunya terlalu terang. Jadi memang harus benar-benar detail untuk ininya Jadi dengan di, kliennya. di cat atau warna kan ada serialnya tuh kan. Ya, Jadi serialnya betul. itu yang biasanya harus pas ya. Ya, jadi ada Pantone namanya. Nah, untuk warna sendiri, warna satu brand tertentu, ya merahnya merah ini. Iya. Jadi nggak boleh lari dari merah ini yang Iya, sudah iya, ditentukan iya, iya. Pantone-nya. Karena
kan terkait dengan image yang image yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yang Betul sekali. brandingkan kan seperti itu. Betul. Ya. Mbak Pak Naskah, event-event yang pernah dipegang oleh Samudra yang yang paling menantang lah, mungkin yang paling menantang. Oke ya, alhamdulillah sejauh ini untuk di Jawa Timur sendiri kita bantu dulu APEC ya, secara official. APEC 2013. Jadi kita ditunjuk dari beberapa IO untuk menjadi official partner. APEC satu di Sheraton ya, sama di Ya, ada di 3 tempat, Sheraton, Marriott, dan di Grand City di Surabaya. Itu yang memang kerja berat menjadi tanggung jawab kami semuanya secara tim ya, bukan saya sendiri juga, tapi kita ada beberapa tim di Surabaya. Dan memang kerjaan yang nggak mudah itu, karena yang datang sendiri kan dari beberapa perwakilan negara. Asia Pasifik ya. Jadi APEC itu ada Asia Pacific Economic Forum. Betul. Yang di Surabaya tahun berapa ya? 2013. Ya. Ada juga beberapa pekerjaan dari beberapa kementerian yang kita bantu di Surabaya. Gitu. Jadi terkait dengan para delegasi dari beberapa negara, berarti security prosesnya juga. Nah, betul. Jadi memang dari pengelolaannya ada IO-nya. Jadi ada professional conference organizer. Dari IO, ada dari beberapa PCO itu menunjuk Samudra untuk menjadi official partnernya. Dari mereka kebutuhannya 10, harus kita siapkan 10 secara item yang secara detail. Dari yang satu lagi minta juga, oke, kita jadi apapun minumannya kita tetap bantu. Apapun makanannya, minumannya tetap di Samudra. Iya, kurang lebih gitu. Terus apa lagi? Secara global kita dipercaya dari kementerian untuk menjadi IO di World Expo di Dubai. 2020 harusnya. 2020 yang seharusnya dihelat ini harusnya Oktober 2020 sampai dengan April 2021, karena ini pamerannya berlangsung selama 6 bulan. Nah, karena memang kondisi yang kurang memungkinkan, jadi diundur sampai 2021 hingga 2022 April. Tetap di Dubai. Tetap di Dubai, namun Karena ada kan postpone. World Expo itu adalah pameran terbesar di dunia dan 5 tahunan. Ya, betul sekali. Bukan acara tahunan, tapi 5 tahunan. Ya, anggotanya ya seluruh negara yang partisipasi di seluruh dunia. Gila ya, expo-nya setengah tahun sendiri ya, 6 bulan ya. Betul, ya persiapannya juga harus matang gitu. Jadi yang kalau di pameran besar gitu kan semua supportingnya harus benar-benar siap ya, ngumpulin orang satu dunia di satu tempat di Dubai itu, contohnya hotelnya siap atau enggak, sarana-sarana lainnya, penerbangannya, airportnya itu dunia IO itu melibatkan banyak hal, betul dunia IO sekali. melibatkan banyak hal, Karena tadi namanya MICE akhirnya kan. Betul. Jadi di pameran sendiri, kalau di pameran di Surabaya itu melibatkan banyak orang ya, banyak orang dan melibatkan banyak supporting, contohnya yang pengrajin kembang juga terbantu, contohnya kebersihan juga terbantu gitu. Hotel juga terbantu. Hotel juga terbantu, betul, okupansinya. Kalau lebih seperti itu, Mas. Dokumentasi juga terbantu. Nah, kita jauh lebih itu ya, bukannya lebih panjang ya dengan rasa. Oke, nah ini kan kita bicara tadi itu pameran gitu ya, berarti yang MICE meeting, interest, ya insentif ya, insentif, terus conference, exhibition seperti itu. Nah itu kan kemarin sebelum pandemi memang lagi santer di mana-mana seperti itu. Nah setelah kemarin pandemi ini terus gimana tuh? Ya kan apalagi kontraktor, apalagi kan kontraktor ya. Betul. Dengan kondisi saat ini memang terpukul sekali ya. Dari mulai pandemi ini, dari mulai bulan Maret tentunya ya, Maret tahun lalu itu memang ya seluruh kegiatan yang mengundang kerumunan massa itu kan dibatasi ya, secara izin maupun secara operasional. Nah, untuk Samudra sendiri? Nah, ini dia. Ini secara langsung kami terdampak. Ya, namun secara bisnis kan harus tetap jalan ya. Ya pastinya secara pengelolaan manusianya, sumber dayanya ini kan memang biasanya kita pekerjakan minimal 100 orang.
Ya, dengan kondisi gini ya kita juga harus bisa menerima kondisi ya. Artinya ya kita juga nggak bisa bergerak nih. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga yang bekerja di per-evenan ini bisa bersabar ya. Kita menunggu kondisi secara berangsur-angsur pulih agar supaya bisa normal kembali. Dan memang untuk saat ini kami secara substitusi bisnisnya ke arah yang masih bisa menghasilkan ya. Contohnya kita ada di telekomunikasi. Oh, oke. Nah, kita juga ada di industri telekomunikasi dengan beberapa partner untuk pembangunan BTS ya secara peluang. Kita juga ada di konstruksi sipil karena memang hampir sama nih pembangunannya ya antara kontraktor pameran dengan kontraktor sipil dan konstruksi. Tapi yang biasanya kita kerjakan adalah kayu, sekarang kita main ke besi. Secara keamanan dan estetika pun itu sama hampir kurang lebih gitu. Oke. Ini sepertinya kalau cerita tadi itu kan dunianya dunia laki-laki ya. Itu ada yang cewek juga nggak sih? Sebetulnya tidak membatasi ya Bu Novi ya. Secara ide kreativitas kan memang dari perempuan dan laki-laki itu hampir sama lah kurang lebih ya kalau secara ide kreativitas ya. Mungkin yang dikonstruksinya kali yang cowok kan. Betul, secara implementasi memang banyak laki-laki. Tapi secara ide dan kreatif itu tidak membatasi laki perempuan ya. Kadang-kadang. Tapi banyak nggak timnya itu yang juga cewek? Ada, banyak juga. Dari desainer kami juga ada beberapa yang perempuan juga ya. Kadang-kadang kalau membandingkan ya, bukan gender ya. Kadang-kadang kalau dari desainer perempuan ini jauh lebih detail. Jauh lebih detail, karena lebih rinci dan detail. By nature mereka seperti itu. Yang laki-laki juga detail, memang harus seperti itu ya. Tapi ada nilai plus poinnya. Kalau perempuan jauh lebih detail. Contohnya ya kalau keseharian kita kan secara pelaporan beli bawang aja detail. Kalau di dapur ya. Kalau laki-laki nanti lagi deh lupa gitu. Karena juga dari gini biasanya dari fungsi gender itu kan juga kalau perempuan sama laki sense of design-nya akan beda. Kalau yang kan lebih maskulin gitu kan desainnya, yang perempuan lebih feminin. Ini tuh klien yang misalnya itu membutuhkan lebih ke femininitas. Nah, itu desainer perempuan bisa lebih masuk kali ya. Kalau yang klien yang lebih maskulin misalnya desainer laki lebih masuk bisa seperti itu. Tapi memang kita sendiri tidak membatasi ya antara yang laki-laki maupun perempuan, selama dia bisa menghasilkan ide kreatif yang unik, yang bagus, yang bisa dikembangkan secara langsung ya, dan bisa diterima klien terutama. Dan under pressure harus bisa ya. Iya betul, itu yang paling penting. Jadi kalau ada miss sekali, ujung-ujungnya fatal. Iya betul. Jadi benar-benar harus di well prepare di in-house, bener-bener di warehouse ya. Jadi kalau nggak di-prepare, sedikit meleset, di lapangan akan menjadi berlipat-lipat kesulitannya. Jadi persiapan di awal harus lebih matang. Konsep desain harus matang dan perintilannya. Jangan sampai hari kedua itu konstruksi roboh. Nah, kecuali force major ya. Kita udah menyiapkan di outdoor, kita udah menyiapkan sedemikian rupa secara keamanan. Tapi ada kalanya juga pernah juga kita siapkan di pinggir pantai secara keamanan sudah kita pikirkan semuanya. Namun secara alam kan kita nggak bisa prediksi ya. Tiba-tiba angin meniup dengan kencangnya. Tenda bertebaran. Iya, pernah juga seperti itu. Tapi kan memang dengan kondisi seperti itu juga untuk acara juga nggak bisa dipaksakan karena nggak mungkin bisa secara keamanan juga lebih membahayakan ya. Seru menarik ya. sekali dan ini adalah dunia yang nantinya akan ramai lagi setelah pandemi berlalu gitu. Dan masih akan berprospek ya, punya prospek yang bagus sekali. Karena setiap industri tetap butuh di branding, tetap butuh dipromosikan. Dan semoga event jalan lagi. Mudah-mudahan kita seperti dulu lagi ya. Tiada hari tanpa event. Apalagi itu ya. Nowadays without event sih emang kita. 7 hari 24 jam. Kalau dulu kata tim saya kerja di SCD itu harus 8 hari, bukan 7 hari. Betul. Seminggu 8 hari. Jadi kalau lagi padat-padatnya event itu ya
kita nggak pulang-pulang terkadang Iya, Bu. iya. Satu event selesai, terus Nyambung lanjut lagi, event ya. lagi dengan Iya, yang lainnya. iya. Lain halnya dengan IO ya. Kalau IO mungkin masih ada jeda waktunya, prepare Iya, di iya. kantor, di office ya. Iya, iya. Tapi kalau secara kontraktor ini kan ya itu tadi yang di awal kita harus benar-benar kuat mental dan fisik ya. Secara di lapangan selesai di sini, ada lagi di sini dan itu terus back to back. Ya. Ini klien A, lalu di sana klien B, yang pusing lagi klien A, klien B, klien C Barengan. berbarengan. Ngatur timnya tuh yang pusing. Ya. Si bapaknya yang puyeng ngatur. Iya. Oke, Iya. Bapak Naskah Striadi, Ya. thank you for your time. Siap. Terima Dan- kasih sharingnya. Betul. Semoga menginspirasi. Jadi Anda mau lulusan Akhirnya apapun tahu. dan terutama lulusan desain ya. grafis, Desain, konstruksi sipil. sipil, Ya. gitu. Electrician. Ini adalah pilihan karir selain misalnya Anda mau bikin jembatan lah, gitu ya, apa kontraktor-kontraktor yang lainnya. Betul. Nah, ini ada pilihan lagi kalau misalnya Dunia event itu bukan hanya ketika Anda masuk, wow, ternyata banyak sekali supportingnya kan gitu loh. Ya. dan buat mereka yang tertantang tadi itu merealisasikan dari sebuah ide menjadi Desain. kenyataan. Ya, betul. Iya. Dan dinamis sekali. Ya. Setiap event beda desain. Desainnya seperti Nah, ya, betul. Ya, oke. Thank you Terima untuk kasih. Swiss Bell-In Manyar Surabaya untuk tempatnya, dan kita lagi di mana living roomnya untuk King Suite roomnya ya. Asik Iya. banget. Iya. Dan untuk Entalk jangan lupa untuk subscribe. Subscribe, like, lalu share, Nah, dan jangan lupa kasih komen Ya. ya, Ya. untuk siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan atau ada saran-saran mau ide apa yang iya, diangkat mau jadi pengen materi diangkat. Jadi untuk episode berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber yang menarik lainnya. Sampai jumpa.